politik gentong babi terbrutal di abad 21 akan terjadi di Kabupaten Indramayu. Penasaran? Kita ngopi dulu. Begini kawan-kawan, ada ide dari seorang mantan koruptor yang sekarang merasa menjadi pahlawan Indramayu, khususnya Indramayu Barat, bahwa kalau incumbent mau menang, dia harus menebar uang 50.000 kepada 500.000 orang. Jumlahnya kalau dihitung sekitar 25 miliar rupiah. Jadi kalau dengan operasional dan sebagainya itu 30 miliar. Caranya bagaimana? Caranya uang itu dikumpulkan dari dinas-dinas, dari proyek dan sebagainya. Contoh kasus yang sedang berjalan. Dinas sosial itu awalnya sudah mengesave uang sebesar 1 miliar. Tapi kemudian dengan alasan administrasi pertanggungjawaban dan juga mungkin takut, sehingga uangnya disebar di 20 kecamatan. Jadi di 20 kecamatan itu variatif. Ada yang 100 juta, ada yang 150 juta, ada yang di bawah juga 50 juta. Nanti uang yang dititipkan di kecamatan itu dimasukkan pada kegiatan. Kebanyakan itu adalah makan, minum. Itu contohnya di dinas sosial. Kemudian di dinas KB itu akan dioperatori sendiri. Nilainya bisa 2-3 M. Nah, kemudian di dinas lainnya seperti dinas pendidikan, dinas PU dan sebagainya, rata-rata mereka nge-save dari uang kegiatan untuk makan dan minum. Nah, berbeda lagi dengan P-Proyek dan sebagainya. Ini ada 2 segmen. P-Proyek itu sekarang juga ada contoh, misalkan pekerjaan di Kroya, di dekat Batalion Arhanud, itu ada salah satu kontraktor, inisialnya adalah Tompul. Dia mengerjakan pekerjaan padahal tayangnya baru tayang, tapi pekerjaannya sudah selesai. Nah, itu juga bisa diindikasikan, bisa dikategorikan pengondisian proyek. Gak mungkin dikondisikan tanpa ada pengembalian uang atau save uang untuk incumbent. Saya kira begitu. Nah, artinya praktek itu ya nanti akan kita teliti. Nanti ada BPK, akan kita teliti, dan kemudian ketika berpotensi akan kita laporkan. Dari kegiatan itu salah satu contohnya dinas sosial tadi. Artinya seorang mantan koruptor ini sengaja dan gamblang ingin menciptakan koruptor baru. Ya, ketika mereka menggunakan duit yang dititipkan di kecamatan itu, ya bersiap-siap saja camatnya akan menjadi calon terpidana koruptor baru. Menggunakan uang rakyat seharusnya untuk kegiatan masyarakat, tapi digunakan atau disiasati untuk logistik pemenangan pemilu. Pertanyaannya, siapa operatornya? Akan saya jawab dengan riang gembira. Yang pertama, operatornya adalah dia yang sekarang menjabat Kasatpol PP. Yang kedua ini, Asda 1 Kabupaten Indramayu, inisialnya Jajang Jamaluddin atau Jajang Nurjaman atau Jajangan. Ini orang sudah saya kasih tahu dari awal, jangan macam-macam. Ini dia mengondisikan semua
operasional di lapangan. Dibuat grup tiap kecamatan, di situ kubu-kubunya langsung di-maintain oleh incumbent, calon incumbent, dan politisi PKB, inisialnya Dewa. Dewa itu bisa dikatakan dewa kemanusiaan, atau dewa Wisnu, atau dewa apa, inisialnya Dewa pokoknya. Nah, kubu juga akan dipola seperti itu, harus mengesep keuangan untuk pemenangan. Tapi ingat, itu akan ketahuan kalau kita analisa, kalau kita gunakan ilmu akuntan, itu akan kebaca kegiatan fiktif atau tidak. Dan pastikan saja, kubu juga akan menjadi koruptor baru, akan menjadi terpidana koruptor. Karena idenya dari orang gagal korupsi ketahuan, yaitu tadi yang mengaku tokoh Indramayu Barat. Saya tidak ada masalah pribadi dengan beliau. Masalah saya ada otak dia, pikiran dia, kelakuan dia merusak masyarakat Indramayu dan mengajak orang-orang yang belum tentu berpikir korup, diajari dia untuk korup, dibimbing dia untuk korup, untuk mengikuti kelakuan dia, mengikuti kapesan dia, mengikuti ketobloan dia. Terima kasih, tetap sehat dan selalu semangat. Indramayu Raya nomor 2.